Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap hari ini lebih baik dari sebelumnya ya. Udah siap belum untuk menciptakan hal-hal baru di dunia ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita sampai pada pembelajaran fikih bab 3 yaitu ariyah atau pinjam meminjam dan wadiah atau titipan. Yang pertama, kita akan belajar tentang ariyah. Apa itu ariyah? Ada yang tahu? Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ariyah. Nah, tujuan yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian ariyah atau pinjam meminjam. Yang kedua, siswa mampu mengimplementasikan ketentuan ariyah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menampilkan sikap peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir, siswa mampu membiasakan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam ariyah. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan memberikan gambaran terkait ariyah. Simak baik-baik ya video berikut. Lala. Iya, ada apa, Andi? Buku catatan matematikaku tertinggal di rumah. Aku ingin mengerjakan PR. Bolehkah aku pinjam buku catatanmu? Oh, boleh kok, Andi. Ini, ambillah. Wah, terima kasih Lala. Nanti ku kembalikan ya. Oke, siap. Nah, perhatikan beberapa konsep yang harus kita ketahui. Yang pertama, pengertian ariyah. Yang kedua, dasar hukum ariyah. Yang ketiga, hukum ariyah. Yang terakhir, rukun dan syarat ariyah. Yang pertama, pengertian ariyah. Menurut bahasa, ariyah artinya ganti-mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa ariyah berasal dari kata aurah yang berarti kosong. Dinamakan ariyah karena kosongnya atau tidak ada ganti rugi. Sedangkan menurut istilah, ariyah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu, atau menjaga keutuhan barang dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Ariyah merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, karena tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Namun, masyarakat dituntut untuk mengenal apa itu ariyah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam. Yang kedua, dasar hukum ariyah. Ada dua dasar hukum ariyah. Yang pertama dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'amanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Dasar hukum yang kedua berasal dari hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi Al-'ariyatu mu'addatun waz-za'imu gharimun wad-dainu maqsiyun, yang artinya pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar dan hutang harus ditunaikan. Selanjutnya, hukum ariyah. Hukum asal dari pinjam meminjam adalah mubah, yaitu boleh. Yang kedua, bisa menjadi sunnah. Pinjam meminjam yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting. Misalnya, meminjamkan sepeda untuk mengantar anak ke sekolah. Kemudian, bisa menjadi wajib
Karena pinjam-meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Misalnya meminjamkan baju dan sarung untuk sholat wajib. Apabila tidak dipinjami, maka orang tersebut tidak bisa sholat dikarenakan bajunya najis. Yang terakhir, hukum Arya bisa menjadi haram. Pinjam-meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Misalnya, seseorang meminjam pisau untuk membunuh. Selanjutnya, rukun Ariyah. Rukun Ariyah merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dalam akad Ariyah itu sendiri. Apabila ada bagian dari rukun tersebut yang tidak ada, maka akad pinjam-meminjam itu dianggap batal atau tidak sah. Rukun-rukun Ariyah yang harus dipenuhi, yang pertama adanya mu'ir, orang yang meminjamkan. Yang kedua, mu'ir atau muta'ir, itu barang yang dipinjam dan sigot atau akad. Kemudian ada musta'ir, orang yang meminjamkan. Yang keempat, syarat-syarat Ariyah. Yang pertama, ada mu'ir, berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak kecil tidak sah untuk meminjamkan barang. Yang kedua, barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Kemudian ada musta'ir. Yang pertama, mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil tidak sah untuk meminjamkan. Yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjamkannya dengan baik agar tidak rusak. Kemudian, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Yang ketiga ada musta'ir atau muta'ir, yaitu barang yang dipinjamkan benar-benar milik orang yang meminjamkan. Yang kedua ada manfaat yang jelas. Dan yang terakhir barang itu bersifat tetap atau tidak habis setelah diambil manfaatnya. Syarat yang terakhir adanya siyagot atau ijab kabul, bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka atas pemanfaatan barang yang dipinjamkan. Dari beberapa materi yang kita pelajari sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya yang pertama, Ariyah menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Yang kedua, hukum pinjam-meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 4, yaitu mubah, sunnah, wajib, dan haram sesuai dengan kondisinya. Dan yang terakhir, rukun pinjam-meminjam atau Ariyah ada 4, yaitu orang yang meminjamkan dan penerima pinjaman dan sigot ijab kabul. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Kita akan melanjutkan pembelajaran wadiah atau titipan ya. Untuk tugasnya, kalian mempelajari materi yang telah Ibu sampaikan, kemudian besok minggu depan kalian praktekkan ya. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.